Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah dengan NPM 135. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan individual. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep manusia sebagai makhluk sosial dalam perspektif filsafat pendidikan. Yang kedua, bagaimana konsep manusia sebagai makhluk individual dalam perspektif filsafat pendidikan. Yang ketiga, apa peran pendidikan dalam mengembangkan dimensi sosial dan individual manusia secara seimbang. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui konsep manusia sebagai makhluk sosial dan filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui konsep manusia sebagai makhluk individual dalam perspektif filsafat pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui peran pendidikan dalam mengembangkan dimensi sosial dan individual dalam perspektif filsafat pendidikan. Manusia sebagai makhluk sosial dan individual. 1. Manusia sebagai makhluk sosial. Filsafat pendidikan melihat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan orang lain. Manusia selalu bergantung pada masyarakat untuk perkembangan diri, nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Dalam perspektif ini, pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter dan moral individu sesuai dengan tuntunan sosial dan budaya tempat ia berada. Berbagai contoh konsep-konsep seperti etika, kerjasama, dan solidaritas dipelajari melalui interaksi dengan sesama, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Para filsuf seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Vygotsky misalnya menekankan peran lingkungan sosial dan bahasa dalam perkembangan intelektual anak. Kedua, manusia sebagai makhluk individual. Sementara itu, dalam perspektif filsafat pendidikan, manusia juga diakui sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan potensi untuk berkembang secara pribadi. Manusia memiliki hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi pribadi mereka, bebas dari tekanan dan pembantahan sosial yang dapat menghalangi perkembangan tersebut. Pandangan ini seringkali diungkapkan pemikir seperti Immanuel Kant dan John Dewey yang menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan kebebasan berpikir dan otonomi individu. Pendidikan dalam konteks ini, pendidikan bertujuan untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada karakter dan kebebasan berpikir. Pendidikan harus dapat menciptakan ruang bagi individu untuk berkembang minat dan kemampuannya. Selanjutnya, filsafat pendidikan menempatkan manusia dalam dua dimensi penting ini, sebagai manusia yang bebas untuk berkembang dan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membina kedua sisi ini secara seimbang untuk menciptakan individu yang utuh, mampu mengaktualisasikan diri dan sekaligus berkontribusi pada kemajuan sosial. Terima kasih.